ada yang sambil tidur. Dan ingat Pak, sekali lagi, relaksasi itu tidak ditujukan untuk semua orang, tapi untuk yang mau, yang kedua untuk yang bermasalah. Kayak misalkan kita yang biasa, yang itu ini, insya Allah nggak akan mempan buat relaksasi. Karena apa? Karena nggak ada keinginan dari kitanya pribadi. Sama seperti Bapak hari ini, kalau nggak mau pelatihan pasti kan nggak akan daftar. Tapi karena mau jauh-jauh di udah ke dia gitu, dikejar. Pak, antum di sini dulu. Nah, dalam dunia relaksasi, yang pertama kali ketika sudah berdiri seperti ini, Pak, yang pertama kali kita tanyakan adalah Bapak siap direlaksasi atau tidak? Siap ya. Yang namanya pasien ketika datang, apalagi dalam kondisi stres, dia pasti sudah siap untuk direlaksasi gitu kan. Kecuali biasanya orang-orang yang datang ke kita dalam kondisi stres, orang dingin atau orang panas Pak biasanya? Orang dingin. Orang dingin itu kan kayak air, jatuhnya kemana? Ke bawah. Dalam artian hidupnya itu mudah down, mudah itu ini. Kalau orang panas ke atas, sifatnya itu nantang gitu kan, kayak api naik ke atas. Makanya ketika kita merelaksasi orang panas, dia akan terus apaan sih ini? Gitu. Kalau orang dingin tuh enggak, dia udah patuh, nunduk aja terus gitu kan. Nunduk apa yang kita perintah, apa yang pasrah aja, karena memang dia pengen sembuh dari stresnya gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan Bapak siap direlaksasi Pak ya? Ya, berarti kalau misalkan sudah siap direlaksasi, beliau pasti akan siap untuk menerima apapun dari kita. Ketika kita jatuhkan, dia akan jatuh gitu kan. Ketika kita kasarnya, kita suruh lari, dia mau lari karena pengen sembuh. Yang pertama tanya, Bapak siap direlaksasi? Nah, Bapak sentuh ininya, dadanya. Kenapa? Karena kalau kita pernah baca dan pernah lihat videonya Dr. Aisyah Dahlan, ketika kita sering memegang jantung, apa katanya Pak? Kita menjadi tenang, kemudian syaraf-syaraf yang ada di daerah sini pun kendor. Gitu. Ingat, ini bukan syarat Pak ya, bukan syarat. Tapi ini hanya sebagai tambahan aja. Jadi selain kita tanya Bapak siap direlaksasi atau tidak, juga sentuh ini. Kemudian kalau anak-anak, kalau misalkan kasusnya dia kasus masalah keluarga, dulu ditinggalkan sama orang tua, itu ini, sambil juga diusap belakangnya. Gitu. Itulah kenapa kalau seorang anak dipeluk seperti ini, dia itu paling senang, Pak. Karena apa? Apalagi kalau misalkan dipeluk sambil pegang-pegang ini. Seorang anak merasa ada yang merangkul, mengayomi gitu kan. Ya, seperti itu. Bismillah. Pak siap direlaksasi, Pak ya. Tutup matanya, Pak. Kenapa tutup matanya? Biar fokus gitu kan. Tarik nafasnya, Pak. Kenapa harus tarik nafas? Biar lega. Nah, belum apa-apa jadi udah relax gitu kan. Oke, bismillah, tarik nafasnya. Ya. Ada mantra nggak Pak? Enggak. Pertanyaannya, beliau sadar nggak? Sadar. Tuh, makanya bangun. Ngerti nggak? Beliau itu sadar. Jadi beliau itu, antum mendengar ya apa yang kita bicarakan kan? Mendengar. Jadi dalam dunia relaksasi, aduh ini sadar nggak ya orangnya? Sadar. Tapi karena dia sudah pasrah, sudah menyerahkan diri kita kepada terapis, ya udah. Tadi kenapa Bapak mau jatuh? Udah pasrah aja gitu. Itulah saya bilang, orang yang direlaksasi adalah orang-orang yang memang punya penyakitnya apa? Stres, gangguan berat. Apa gitu. Caranya hanya seperti itu aja. Nah, sekarang misalkan Bapak sudah posisi seperti ini, Bapak tetap tutup buka matanya. Setelah nanti posisi beliau terjatuh ke bawah, tunggu beberapa detik. Misalkan 20 detik, biarkan beliau supaya tenang dulu. Setelah itu silahkan buka YouTube. Bukan nyanyi Ayu Ting Tingnya. Buka Quran, Pak. Apapun itu yang sekiranya menurut ibu bapak ini enak. Jangan. Kalau baca Quran pakai Quran lain. Bukan lain Pak. Kadang kita kan sebagai terapis nggak pede, kita sendiri yang baca. Terus ini kan yang namanya terapis itu kita harus merelaksasikan diri kita, merelaksasikan dulu jiwa pasiennya juga gitu kan. Ketika kita hanya menggunakan YouTube ngajinya, kitanya bisa relax, bisa menangani pasien yang lain. Ada tahu. Kalau misalkan nih pasien numpuk kita ngeberesin ini lama, ya
Nah, gunanya wawancara adalah untuk mengetahui dia stresnya tingkat berat, sedang atau ringan. Kalau misalkan stresnya ringan, cukup 15 menit tidur seperti ininya. Tapi kalau sedang, beri 30 menit. Kalau berat, silakan Bapak mau ngasih 2 jam, 3 jam, atau sebangunnya nggak jadi masalah. Kalau memang stresnya berat. Kenapa pakai Quran? Karena selama ini, maaf, kita ini lebih memilih musik. Musik haram nggak? Itu mah mau haram mau halal terserah, itu mah semua punya dalil. Kita mah bukan masalah haram atau tidaknya. Tapi di sini kita punya Al-Quran. Kenapa kita tidak menggunakan yang memang mendekatkan diri ke Allah? Karena kan hakikatnya sebenarnya terapi itu tidak bisa memanjangkan umur, Pak. Karena umur mah udah tetap segitu, betul nggak? Umur mah udah ditentukan segitu. Tapi setidaknya ketika di terapi kita bisa mengantarkan seseorang menuju husnul khotimah. Mudah-mudahan ketika misalkan kita terapi, dengarkan Al-Quran, meskipun dia meninggal misalkan contohnya, minimal udah mendengarkan Al-Quran, sudah dibimbing buat syahadat, buat taubat, udah diistighfar, mendengarkan Quran, minimal seperti itu. Saya bisa pahami ya. Ya sekarang kita bedakan. Coba antum memposisikan diri lagi. Ini hanya contoh aja, Pak. Contoh aja, hanya contoh tadi. Beliau belum terlalu puas. Karena apa? Karena beliau belum mencurhatkan isi hatinya. Ini hanya sebagai contoh aja. Adapun nanti praktek di lapangan, silakan Bapak korek dulu. Kalau sudah dikorek, Pak, ini bisa lama tidurnya, Pak. Bahkan dalam relaksasi ada yang sampai nangis ketika tidur, Pak. Ada yang dia ketika tidur itu mukul-mukul dirinya kayak gini. Ketika saya tanya, Ibu kenapa? Saya dulu pernah disiksa sama suami saya. Sampai seperti itu. Makanya saya dulu ada alumni orang-orang Garut, Pak. Ketika dia belajar relaksasi, pasiennya, dia seorang pembekam. Justru ketika belajar relaksasi, banyak pasien yang relaksasi daripada yang dibekamnya, Pak. Karena banyak menemukan orang yang stres. Sok, bismillah. Oh, salah. Oh, baik. Sok atau sok. Ustaz, kalau sindrom main game termasuk relaksasi kan? Gini, Pak. Sindrom main game. Nah, ini kan pertanyaan bagus ya. Game, rokok. Kalau ada yang mengatakan saya bisa menangani dia supaya nggak kecanduan, saya katakan kalau langsung dia sembuh, saya yakin nggak 100%. Karena apa? Karena ini sudah masuk ke dalam karakter, Pak. Yang namanya karakter itu butuh penyesuaian. Nggak mungkin ketika misalkan baru ditotok rokok, muntah-muntah besoknya berhenti merokok, belum tentu, Pak. Karena saya sudah pernah belajar totok rokok seperti apa. 1 jam iya, 1 minggu iya, tapi ketika dia bergabung dengan lingkungan lagi, ngerokok lagi, Pak. Jadi yang saya katakan, nih 2 hal ini dia hubungannya dengan karakter. Ketika kita bisa menempatkan seseorang di lingkungan yang baik, dia akan terlepas dari ini. Sama seperti, maaf, dulu saya punya saudara, dia perokok berat. Bahkan adik saya sendiri, adik saya perokok berat. Hari ini beliau pergi ke Kalimantan buat ngajar, jadi guru di sananya di Kalimantannya itu. Dan di pondok itu guru nggak boleh ngerokok. Sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah ngerokok lagi. Karena apa? Karena lingkungan. Ditotok enggak? Enggak. Diterapi enggak? Enggak. Tapi karena apa? Karena lingkungan tadi. Mendukung ya. Mendukung. Makanya kalau ditanya bisa nggak direlaksasi? Bisa. Tapi bisa sembuh nggak? Itu tergantung lingkungannya lagi. Karena sekali lagi kalau relaksasi mah kita mengantarkan seseorang kepada husnul khotimah. Itulah kenapa wawancara kita ajak istighfar, kita ajak bertaubat, kita ajak wudu dan lain-lain. Supaya ingat kepada dosa, mudah-mudahan dari sana bisa berubah. Termasuk orang yang dulu pernah belajar gendam itu. Dia setiap malam itu wiridan sampai sekian malam, harus puasa dulu, harus kambing hitam yang beleh dulu, itu inilah pokoknya. Ayam cemani. Ya, ayam cemani yang warna hitam teh gini kan. Akhirnya apa, dia bilang saya sudah meninggalkan gendam, sudah tidak memakai hal seperti itu lagi. Karena apa, setiap kali memakai gendam, dia tangannya panas katanya seperti itu. Ada yang mau coba relaksasi? Lanjutkan tadi. Tapi ini tidurnya nggak dalam, Pak ya. Karena sekali lagi ini belum dikorek masalah pribadi. Gak apa-apa, panggil Jane kan sakit. Ayo, nggak apa-apa. Curhat apa nggak apa-apa. Udah pensiun ini kan, udah pensiun. Dapat THR dong. Ini karena Bapak punya keluhan jantung. Nih. Ini Bu, bentar Pak, sini Bu.
Jadi tadi kan ada posisi berdiri, duduk, dan posisi tidur. Ya. Posisi berdiri itu untuk orang-orang yang memang dari fisik bagus. Kalau orang yang punya masalah tulang belakang, jangan sambil berdiri. Orang yang punya seperti bapak jantung yang kalau kaget aja langsung deg-degan, lebih baik jangan posisi berdiri. Karena apa? Karena kalau misalkan bapaknya besar, kita nggak kuat megangnya, jebret jatuh kan udah yang namanya udah tawakal, udah itu relax ya, udah menjatuhkan dirinya gitu kan. Seperti itu. Makanya bapak mah posisinya duduk sopan, duduk. Kakinya ke depan, Pak. Ya. Bismillah. Bapak siap relaksasi, Pak ya? Benar, Pak ya? Nah, siap. Ya, kenapa kita tanya siap? Ya, bagaimanapun juga harus menanyakan kesiapan pasien gitu. Karena yang lebih penting itu adalah keikhlasannya, Pak. Kalau nggak ikhlas ya mau apa di terapi gitu kan? Silahkan gunakan terapi yang lain. Oh berarti relaksasi nggak manjur dong? Bukan seperti itu. Kan kalau dalam hadis mengatakan likullu da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi di sana tertulis ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus tepat pengobatannya. Nggak bisa sekarang pengobatan jantung disuruh makan cabai. Punya penyakit lambung disuruh makan cabai. Meskipun ada terapi cabai yang sekali makan 23. Ada itu, Pak. Orang Purwakarta. Beliau dokter tapi pengobatan alternatif. Orang-orang yang punya penyakit lambung datang ke dia disuruh makan cabai 23 biji, Pak. Langsung kelepek masuk ke rumah sakit, besoknya sembuh. Saya coba 3 biji cabai, lebih kayaknya saya nggak mau lagi. Wow. Iya, semua dari cik saya gitu kan, karena nggak kuat badan sayanya. Nah, Bismillah. Jadi semua orang itu ya berbeda-beda. Ini kan yang sebagai ikhtiar kita. Bapak ada permasalahan tulang belakang nggak? Iya. Apa? Ini ujungnya sakit nih. Ujungnya sakit tulang belakang. Karena ini ada yang tulang belakang melengkung kemana? Ya, ini kan tuh ini. Jadi kalau naik motor itu suka pegel. Iya, karena tulang ekornya masuk ke dalam, kemungkinan terlalu ke dalam, Pak. Harus dibuka gitu kan. Nah, ininya pun ada seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Karena supaya rileks, Pak. Seperti itu. Nah, makanya caranya pertama kali adalah tanya kesiapan. Bapak siap relaksasi atau tidak? Oke, saya siap. Setelah siap ditanya, baru bismillah, tarik nafasnya, Pak. Tutup matanya. Terus lagi. Minta sama Allah yang terbaik, minta kesembuhan sama Allah. Dia udah dengar dia udah dengar apa yang kita bicarakan. Tapi inilah proses healing, dan ini orang tidak sadari. Gini doang mah gampang. Memang betul gampang, tapi jarang orang menyadari itu. Orang-orang hanya fokus bicara ajakan kepada pasien. Padahal maaf, Pak. Ceritanya ini jus ya. Ketika misalkan si gelas sudah terisi penuh, kemudian kita kasih jusnya tuh manis, enak banget, masukin ke gelas yang penuh dengan air. Pertanyaan saya, jusnya masuk semua enggak? Enggak kan, pasti jatuh ke bawah. Yang tadinya manis kira-kira jadi hambar. Bayangkan ini orang stres, lagi banyak pikiran. Sama kita dinasihati, ibu, oh nasihat itu manis banget, ibu itu harus ini, pokoknya ibu bla bla. Bagi saya salah. Jangan lu dinasehati, kan ini lagi penuh airnya. Semanis apapun perkataan kita, motivasi kita, tetap dia akan keluar gitu. Makanya relaksasi adalah proses mengosongkan dulu masalah. Biarkan dia tenang dulu. Setelah tenang mah baru kasih motivasi. Insya Allah Bapak hari ini Bapak sehat, gila. Seperti itu udah cukup. Tapi ingat, nanti setelah direlaksasi beres, jangan Bapak gimana, masalah Bapak dulu kayak gimana, nggak usah ditanyain lagi masalahnya. Dan dia kan udah tenang, dibawa dia ke masa lalu gitu. Jadi
kalau udah tenang ya udah, Udah dia nanya. suruh aja pulang. Jangan tanya lagi ya. Iya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Iya, tapi kita ya kalau usah nanya lagi. Nanya lagi, di sepupu udah tenang, Pak, ditanya. enakan Pak gitu. Gimana? Ngapain? Akhirnya mikir lagi ke belakang gitu. Iya, iya Pak. Kita kan selama ini nggak mementingkan itu. Makanya maaf, keunggulan terapis daripada dokter adalah menurut saya, tapi ini wallahu alam menurut yang lain, keunggulan terapis seperti kita daripada dokter adalah dokter itu ketika datang menyampaikan keluhan kita nggak bisa curhat. Iya. Kalau terapis kan, makanya adik saya kalau saya bawa terapi dia paling nggak mau. Karena apa? Fasdunya 3 menit, ngobrolnya sejam. Karena itu. Karena bagi saya nerapi itu bukan hanya apa yang bisa kita lihat di terapi, bukan, tapi yang tidak bisa terlihat pun harus diterapi. Sekali lagi, kenapa Quran? Karena ingin kita mengantarkan ke husnul khotimah tadi, supaya lebih dekat lagi ke Qurannya, bukan dengan musiknya. Boleh nggak musik? Silahkan, nggak jadi masalah. Dah halal haram semua juga punya dalil. Tapi kembali lagi kan kita punya kitab suci yang masya Allah dibacakan lebih nikmat, didengarkan jadi pahala gitu. Kenapa nggak memilih yang berpahala aja? Iya, sambil ikut nyanyi. Dan usahakan ketika relaksasi jangan banyak suara. Ruangan harus enak, kayak spa gitu kan, ada wangi aroma terapi, ada apa. Suasananya jangan yang terang banget, jangan di tengah jalan raya di relaksasi, jangan. Gitu kan. Lampu matiin nggak? Itu mah kembali kepada masing-masing. Cuman bagusnya apa, Bu? Nah, supaya enaknya lebih fokus. Ada yang nangis, ada yang kesurupan, nggak ada. Karena apa? Karena kena gangguan jin. Dulu saya pernah punya pasien yang tiba-tiba langsung kesurupan. Makanya jangan aneh nanti. Kalau misalkan kesurupan, tenang, bukan karena relaksasinya, tapi apa? Karena jin mendengar Qurannya gitu. Pergi gitu. Iya. Hebat nggak nyadarin pasiennya? Gini, Bu, kalau yang kena gangguan jin, kalau pengen nyadarin gampang, tapi ngeluarin jinnya butuh apa namanya? Butuh teknik. Enggak bisa kayak gitu. Nanti kita jelasinnya di belakang. Biasanya kan dijemput nih. Gini, kalau pengen nyadarin orang yang kesurupan, cukup Pak sadar, nanti juga sadar. Oh. Tapi jin masih ada di dalam. Oh iya. Contoh, kesurupan dipencet ini, tetap jin namanya di dalam. Cuman gak reaksi doang gitu. Kesurupan nyadarinnya susah. Nggak usah, cukup aja Pak sadar, itu juga sadar. Kalau nggak sadar juga Bakal. Tinggal ambil air putih, usapkan ke muka, itu udah selesai. Saya dulu ada orang Kalimantan, dia ngamuk-ngamuk kesana kemari. Ketika dia ngamuk-ngamuk, nggak usah dipegang sama 8 orang, biarin aja dia ngamuk sendiri. Sendiri gitu. Yang namanya jin ketika dipegang sama 8 orang, dia akan semakin menunjukkan ini loh saya. Wah, Makin seneng ya. makin senang. Saya mah makanya kalau ada yang kesurupan, ya udah aja biarin. Saya bilang, udah itu aja Pak, sadar aja Pak. Atau misalkan ibu-ibu kesurupan, bu sadar Bu, udah sadar. Saya tepuk-tepuk aja ini. Sadar. Ya kan tapi nggak keluar. Nggak keluar, tetap aja di dalam. Nah makanya butuh teknik, butuh belajar ruqyah tuh kayak gitu. Nanti kita jelaskan selewat lah. Karena ngejelasin ruqyah tuh nggak bisa 2 menit, 3 menit nggak bisa. Daripada nanti kita praktek sok tahu akhirnya salah gitu. Ada yang pernah belajar ruqyah di sini? Belum ada. Antum? Kamu. Ruqyah juga. Menurut kasus antum dari ruqyah nggak semudah itu kan? iya. Pencarian buhulnya harus ngambil itu ininya. Ini pikirannya mengikuti bacaan itu nggak? Kalau dari mata belum bebas. Karena apa? Ya tadi belum dikeluarin. Ini kan kita hanya contoh. Seperti ini loh Pak proses relaksasi. Tapi nanti ketika di rumah ingat wawancara, habiskan dulu semua keluh kesahnya. Itulah kenapa nanti kita belajar tanda tangan dan tulisan supaya tahu karakter orang ini. Cara membangunkannya seperti apa? Contoh ini sudah ya, kita tentukan 30 menit aja. Cara menyadarkannya gimana? Matiin dulu ininya, kemudian tutup ini. Pak. Tarik nafasnya Pak. Jangan disuruh langsung duduk. Biarin dulu supaya
darahnya lancar dulu. Ketika pikiran kita tenang, darah pun lancar. Ya. Karena apa? Karena ketika kita banyak kena GERD itu kan ke jantung Bu ya. Khawatir kita saturasi naik lebih dari 100 detak jantung itu. Saya kalau misalkan GERD udah kambuh dulu bisa sampai 135 saturasi itu. Naik. Iya, betul. Yang akhirnya mengikat ke darah gitu kan karena banyak khawatir. Makanya ketika ketenangan bisa membuka saluran darah. Oke Pak, gimana tadi perasaannya Pak? Ketika Saya relaksasi. seperti tempat kompor. Kenapa Pak? Panas. Panas Pak ya? Nah. Bapak emosionalnya tinggi nggak? Ada di tembok-tembok lah. Iya. Nah ini kita nggak. Kalau misalkan nanti Bapak mau merelaksasi harusnya di tempat yang sunyi, yang dalam artian privacy. Jangan sampai nanti menanyakan masalah ke depan umum. Ini kan namanya juga relaksasi untuk hatinya tenang. Tapi saya ada musuh-musuh Ustaz yang ini lah. Musuh. Ya ini karena kan saluran darahnya saya bilang. Bahkan ada yang ke perutnya, itu kan ada yang seperti ke kaki itu kayak ada yang gerak karena itu darahnya semua tuh. Saluran darahnya. Tapi tenang Pak ya, alhamdulillah. Ya, Pak. Ini Bapak badan pun sedikit panas. Depan kompor. Open. Tapi nggak ada apa-apa kan Pak ya, alhamdulillah. Simpel nggak Pak? Simpel ya. Bisa Bapak nanti kalau ada orang ya seperti itu bisa ya. Sadko ini dia nggak bisa direlaksasi terus, bisa jadi karena dia orangnya panas, bukan tipe orang yang stres. Karena sekali lagi relaksasi mah bukan orang-orang yang biasa-biasa aja, khusus orang-orang yang punya tekanan batin kuat. Nah makanya saya kalau setiap sudah ngebekam orang lain atau terapi orang lain pasti akhirnya saya relaksasi. Darahnya sudah kita uraikan misalkan dengan tutup punggung, kemudian kita tarik dengan bekam, ujungnya kita tidurkan. Oh fresh. Apalagi kalau misalkan pasien Bapak itu takut dengan jarum, kita relaksasi aja dulu. Setelah itu baru kita akupuntur di tangan misalkan, atau misalkan di fasdu, Bapak tukang fasdu, langsung ketika tiduran kayak gini ambil aja. Dia nggak akan takut. Simple. Dia kan lagi posisi tenang. Tapi sebelum fasdu ya lihat dulu kondisinya, dia bagus di fasdu atau enggak. Katanya ini kan kalau misalnya menurut pengamatan saya nih tapi ya, ini kan hampir semirip dengan meditasi tidur. Nah jadi ketika proses kita mau relaksasi dia, apa kita kasih penekanan supaya dia mengosongkan pikiran atau biarkan sih, ini kan karena kesadaran nih, sebenarnya pada dasarnya sadar. Nah atau kita biarkan dia tetap memikirkan, kan kalau misalnya orang meditasi atau dalam keadaan rileks ini kan sebenarnya pikiran, ada pikiran datang. Kalau misalnya walaupun kita nggak mikir sesuatu tapi pikiran itu datang muncul misalnya. Kita kembali ke apa namanya, ke masa kecil kita, misalnya ada masalah atau apa itu kan keluar biasanya. Nah kita biarkan dia sebelum direlaksasi ini, kita biarkan dia berpikir seperti itu atau kita tekankan supaya dia mengosongkan pikiran Sebelum relaksasi. Gini, seperti yang saya dikatakan, kita tuh sebenarnya nggak butuh sugesti. Itulah relaksasi, kami nggak pakai sugesti. Misalkan Bapak kosongan pikiran Bapak yang nggak usah, biarkan aja berjalan seperti biasanya. Makanya saya tekankan di mana? Di wawancara. Sebelum semua masalah keluar, jangan udah relaksasi. Kan tujuan kita itu mengeluarkan sampah dari hati kita dulu. Setelah keluar sampah, Bapak siap relaksasi nggak? Oh iya, saya udah siap nih, alhamdulillah. Langsung relaksasi. Kalau tadi antum bilang ini relaksasi sama ya seperti meditasi tidur. Bukan sama seperti meditasi tidur. Memang proses tidur. Contoh, ketika kita nyuruh anak tidur, Dek, tidur siang dulu. Kira-kira anak kita pergi kemana? Ke kamar kan? Kira-kira langsung tidur nggak? Enggak. Kan relaksasi juga sama kayak gitu. Cuman bedanya adalah kita membuang dulu semua keluh kesah. Selama ini kan kita tidur nggak buang keluh kesah. Yang adalah ya udah, kita syarat kita tidur udah gitu loh. Kalau kita kan selama ini aktivitas sehari-hari. Itulah kenapa dalam hadis dikatakan ketika sebelum tidur itu kita harus baca doa dulu gitu kan, supaya lebih termotivasi, kita ingat Allah. Yang kedua, maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Nah itu sebenarnya udah proses mengosongkan tanpa harus sugesti. Bapak kosongkan ya, nggak usah. Ketika beliau wawancara, ketika kita ajak istighfar dengan taubat juga, sebenarnya dia sudah mengosongkan diri dia untuk lebih pasrah kepada Allah tanpa harus sugesti. Ya gitu ya Pak ya. Nah, sok Bapak duduk di sini.
Tadi saya merasa mau meninggal juga. Karena bacaan yang saya apa, saya ngikutin lagi kemarin. Ngikutin lagi. Terus gimana Pak? Seperti apa? Iya, Coba ceritakan Pak. seperti ada yang narik saya tuh ke atas. Iya. Karena bacaan dari arah masa apa, kembali lagi saya. Kembali lagi. Narik ke atas gimana? Ada malaikat itu naik ke atas. Dari ubun-ubun ditarik. Atas iya. Hmm. Ada masjidnya. Itu kenapa harus takut begitu? Karena dari batinnya Bu. Sama kayak yang orang itulah saya bilang. Ketika seseorang sedang young GERD itu kan ketika sebelum ke dokter, wah perasaannya itu takut. Tapi setelah ke dokter, tiba-tiba GERD kita turun. Iya, tenang gitu. Ya seperti itu sama. Karena ada rasa cemas, khawatir berlebih, seperti ada yang menarik padahal banyak biasa wae gitu kan. Karena Sama ada juga ya, seperti apalan yang saya buat kembali lagi, pulang lagi, balik lagi. Kadang narik lagi gitu. Gitu nuansanya. tapi tenang. Sekali lagi bukan nggak boleh pakai musik, bukan nggak boleh, tapi ketika ada yang lebih berpahala kenapa tidak? Nah kita selama ini sebagai terapis fokus kepada bekamnya, fokus hanya kepada itunya, tapi nggak fokus kepada ilahinya gitu kan. Misalkan kalau bisa sambil bekam itu diputarkan juga Qurannya gitu kalau bisa. Nah saya kenapa membuat relaksasi ini, foundernya saya Pak, kalau untuk relaksasi foundernya saya pribadi, nggak ada yang lain gitu kan. Kenapa? Karena saya ingin mengajak masyarakat dengan Quran, tapi bukan membawa nama Quran. Ngerti nggak Pak? Iya. Iya, seperti itu. Karena maaf ada orang yang ketika mau diruqyah dia takut. Alasannya apa? Aduh, takut kesurupan, takut saya nanti membuka aib-aib saya. Lah, emang ini hipnotis? Kan bukan. Jadi setelah proses relaksasi saya tanya, gimana Ibu tadi setelah dengar Al-Quran? Ibu kesurupan nggak? Enggak saya. Ibu kira-kira tadi cerewet nggak? Tiba-tiba ngomong enggak saya. Nah itulah Bu Al-Quran. Al-Quran itu meringankan. Al-Quran itu menenangkan. Gimana Ibu mau diruqyah? Ya mau. Akhirnya mau diruqyah. Secara tidak langsung kita dakwah tapi sambil terapi. Gitu. Kalau yang sambil tidur gimana? Silakan Pak, posisi tidur. Tadi kan posisi duduk berdiri, Bapak udah paham ya berdiri sama